Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah sahabat Habim TV rahimakumullah, kembali kita bertemu dalam satu kajian yang mengedukasi umat. Mudah-mudahan dengan edukasi yang rutin oleh Habim TV ini diberikan kepada umat, bisa menjadi media dan wasilah bagi kita untuk bisa meningkatkan keimanan. Bahkan lebih lanjutnya, mudah-mudahan dengan kajian edukatif ini bisa mencerdaskan kita dan merubah jiwa kita semua menjadi jiwa-jiwa yang memang sesuai dengan bingkai dan tuntunan daripada perubahan yang Islam kehendaki itu sendiri. Maka dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang satu misi dari diutusnya Rasulullah, satu misi dan substansi daripada diutusnya, dibangkitkannya Islam, khususnya pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira. Artinya bahwa salah satu misi utama daripada diutusnya, dibangkitkannya Islam adalah untuk merubah jiwa-jiwa manusia. Bukan untuk merubah tampilan belaka, bukan untuk merubah fisik material belaka, tapi justru yang Islam kehendaki adalah satu perubahan daripada jiwa itu sendiri. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengangkat satu tema, yakni revolusi jiwa. Islam tentunya adalah agama yang menghendaki satu perubahan yang nyata, khususnya perubahan jiwa itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari sejak wahyu pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari sejak batu pertama Islam dibangkitkan saja, Islam sudah menuntut, menghendaki satu perubahan jiwa, dimulai adanya perubahan pola pikir. Karena perubahan fisik ini akan rapuh. Perubahan fisik pada akhirnya tidak akan menjadi apa-apa ketika tidak dilandasi dengan perubahan jiwa itu sendiri. Dalam arti perubahan pola pikir, perubahan landasan hidup, tujuan hidup. Untuk apa jiwa kita terikat? Kepada apa jiwa kita terikat? Maka Islam di sini hadir untuk merubah itu semua. Sehingga perubahan mental, perubahan prinsip hidup, bahkan perubahan ikatan jiwa, kepada siapa jiwa ini terikat, Islam menghendaki perubahan itu semua ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Habim TV rahimakumullah, maka tentunya ubudiyah ritual ini akhirnya bukan sebagai sebuah tujuan utama daripada dibangkitnya Islam. Ritual ibadah adalah salah satu pola dan cara untuk mengusung dan memelihara perubahan jiwa itu sendiri. Meskipun dalam hal ini bukan menafikan ritual ibadah, tapi bagaimana kita mampu menempatkan ritual ibadah ini sebagai pemelihara cara bagi kita untuk memastikan bahwa perubahan akidah kita betul-betul terjaga, tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai jahiliyah dan kemusyrikan itu sendiri. Sehingga salah kalau seandainya kita merasa cukup dengan ibadah ritual yang secara formalitas saja, karena Islam bukan agama formalitas. Formalitas ibadah ritual, namun tidak ada pembuktian yang nyata dalam kehidupan kita sendiri. Kita bisa lihat bagaimana fakta-fakta sejarah sebelum datangnya Islam di Jazirah Arab. Ritual ibadah ini masih ada, baik itu ritual sholat, ritual haji, dan ritual ibadah yang lainnya. Ini jelas masih ada dan terpelihara, meskipun hanya sebatas ritual belaka. Salah satu contoh kita bisa mengangkat dalam salah satu surat 8 ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan tidaklah sholat yang mereka lakukan
di hadapan Allah kecuali hanya siulan dan tepuk tangan belaka. Tapi yang menjadi inti yang nyambung dengan tema hari ini adalah ritual sholat ini masih tetap ada, dilakukan oleh masyarakat sebelum datangnya Islam, sebelum Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul di Gua Hira itu sendiri. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surat At-Taubah ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir." Bahwa masyarakat Mekah ini masih tetap menjaga ritual ibadah haji, bahkan mereka tetap bertanggung jawab terlaksananya ibadah haji dengan menjadi panitia yang bertanggung jawab memberikan konsumsi, keamanan dan sebagainya, sehingga Allah menyebutkan dalam ayat ini mereka sebagai siqayah, artinya orang-orang yang memberi makan dan minum kepada jamaah haji pada saat itu. Islam belum hadir, Islam belum bangkit di Gua Hira, Rasulullah Muhammad belum diutus sebagai Nabi dan Rasul, tapi ritual ibadah haji tetap dilaksanakan. Bahkan dalam keterangannya, ritual pemeliharaan ibadah haji ini sudah ada dari sejak nenek moyang Nabi Muhammad Abdul Manaf sebagai kakek ketiga Rasulullah SAW. Artinya ritual ibadah masih tetap terjaga, ada dan sebagainya. Meskipun betul ada fakta bahwa memang menyebutkan penyimpangan terhadap risalah atau penyimpangan terhadap ubudiyah ritual ibadah itu sendiri, karena memang faktanya hari ini pun setelah Al-Quran dan hadis sudah ada, faktanya ibadah sholat, azan ini pun tidak luput daripada penyimpangan dari umatnya itu sendiri. Kita mendapatkan berita bahwa sholat sedemikian rupa disimpangkan, ada yang merubah azan yang tadinya hayal sholat dan hayal falah menjadi hayal jihad. Jadi fakta-fakta penyimpangan terhadap ubudiyah ini memang senantiasa ada. Tapi yang menjadi catatan dalam tema ini adalah bagaimana ritual ibadah ini tetap ada, dilaksanakan secara formal oleh masyarakat Jazirah Arab pada saat itu. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu diskusi dialog pertanyaan di mana Allah mempertanyakan ideologi bangsa Arab. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ardi fasayaquluna Allah. Jadi bangsa Arab sebelum datang Islam, sebelum Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan alam semesta, maka bangsa Arab akan menjawab fasayaquluna Allah. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Jadi keyakinan terhadap Allah ini masih tetap ada secara simbol. Jadi ketika sebelum datangnya Islam, kalimat Allah ini bukan sesuatu yang hilang, ada. Bahkan mereka menyanggah orang yang sujud, orang yang ruko kepada patung-patung ini menyanggah bahwa mereka bukan sedang menyembah patung, tapi mereka malah justru menyangka bahwa dengan bersujud kepada patung menjadi wasilah untuk menyembah kepada Allah. Ala lillahi dinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kita bisa lihat sebelum datang Islam, orang-orang Jazirah Arab menyangka bahwa mereka bukan menyembah patung, tapi mereka menyembah Allah cuma dengan wasilah pelantara patung. Patung yang dianggap adalah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita bisa bayangkan sedemikian rupa kondisi Islam sebelum lahir, ritual ibadah tetap dijaga dan dipelihara. Allah secara simbol tetap mereka yakini. Bahkan kalaulah kita lihat dalam berbagai catatan sejarah, kalimat Allah ini menjadi kalimat keseharian. Ketika kita melihat diskusi-diskusi orang Arab sebelum datang Islam, kalimat wallahi billahi ini menjadi kalimat keseharian mereka. Artinya keimanan kepada Allah masih ada. Meskipun pada akhirnya keyakinan kepada Allah ini akhirnya menjadi simbol belaka yang tidak sampai merubah, merevolusi jiwa umat manusia itu sendiri. Kita akan bahas untuk apa Islam datang, untuk misi apa Rasulullah diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, ingin merubah apa, ingin meluruskan hal apa di tengah-tengah situasi kondisi bangsa Arab yang pada saat itu
keimanan kepada Allah secara simbol ada, ritual ibadah baik sholat, haji dan sebagainya masih tetap dilakukan oleh mereka. Lantas apa yang ingin dirubah oleh Islam? Lantas apa misi Muhammad diangkat di Gua Hira sebagai Nabi dan Rasul? Sahabat hadirin rahimakumullah, perubahan jiwa ini tentunya harus menjadi misi daripada umat Islam. Karena Islam dibangkitkan di Gua Hira, Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Gua Hira. Ini pun tidak terlepas daripada misi merubah jiwa-jiwa manusia, sehingga ibadah kepada Allah ini senantiasa bisa hadir dalam seluruh aspek kehidupan. Ritual tanpa diiringi dengan perubahan jiwa, maka ibadahnya akan rapuh, ibadahnya akan terlepas, parsial, dan tidak akan utuh. Dan ini jelas-jelas adalah sesuatu yang diharamkan oleh Islam, karena Islam adalah agama yang kafah, agama yang menyeluruh, sehingga tidak menghendaki adanya firqah, adanya pemisahan terhadap aspek-aspek kehidupan itu sendiri. Sahabat hadirin rahimakumullah, berbicara perubahan jiwa, ini sebetulnya sudah Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak, bahwa misi daripada diutusnya Muhammad menjadi Nabi dan Rasul tiadalah lain dalam rangka liyutammima makarimal akhlak, untuk merubah akhlak manusia. Artinya bagaimana perubahan yang dikehendaki oleh Islam ini sampai merubah tatanan kehidupan manusia yang diwujudkan dengan akhlak itu sendiri, sehingga lengkaplah antara ritual ibadah, antara simbolik keimanan kepada Allah selaras dengan kehidupan manusia itu sendiri, di mana manusia bisa beribadah kepada Allah secara utuh dimanapun ia berada, senantiasa bernilai ibadah itu sendiri. Kullu hayatina ibadah. Seorang mukmin setiap urusannya, setiap kehidupannya ini harus betul-betul bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hadirin rahimakumullah, maka perubahan jiwa ini adalah perubahan yang akhirnya harus mampu diwujudkan dengan perubahan akhlak. Artinya Islam ini bisa diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Jangan sampai kita sholat 5 waktu, tapi keluar dari sholat melihat maksiat, justru kita seolah-olah lupa bahwa kita adalah hamba Allah yang harus bertanggung jawab meluruskan kekeliruan tersebut. Jangan sampai justru kita melakukan berbagai ritual ibadah namun abai terhadap keluarga, seolah ketika di masjid kita ruku sujud kepada Allah, tapi justru ketika masuk ke ranah keluarga kita melupakan Allah, mengabaikan syariah yang ada di keluarga itu sendiri. Ini yang dimaksud perubahan jiwa yang dikehendaki oleh Islam. Bangsa Arab yang tadi disebutkan, mereka sholat di Masjidil Haram, indal baiti, di depan Ka'bah. Mereka bertanggung jawab terlaksana haji. Kenapa mereka disebutkan dolal kesesatan? Karena mereka tidak mengimplementasikan ibadah-ibadah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai justru Islam yang sudah kita yakini, Allah yang kita yakini dengan kajiannya, dengan kajian thalabul ilminya, dengan sholatnya, dengan mengajinya kita iman kepada Allah, tapi dalam prakteknya kita seolah-olah lupa kepada Allah. Ada orang tua yang abai ketika anaknya tidak sholat, berarti bisa dipastikan dia sedang lupa kepada Allah pada saat itu, karena ia mengabaikan anaknya tidak melakukan sholat. Ada orang yang abai melihat keluarganya melakukan dosa, maka ini bisa jadi kurang terimplementasikan ubudiyah, keyakinan terhadap Allah dalam kehidupannya. Abai terhadap masyarakat, tidak bertanggung jawab tegak dan tidaknya Islam di dalam diri keluarga dan masyarakatnya. Ini ada sesuatu yang salah berarti dalam ritual ibadahnya. Ketika ritual ibadah ini tidak sampai melahirkan rasa tanggung jawab jiwa yang betul-betul bertanggung jawab tegak dan tidaknya berjalannya agama Allah dalam kehidupannya.
Sahabat Habib TV rahimakumullah, berikutnya perubahan jiwa yang dimaksud adalah perubahan bagaimana jiwa seseorang ini hanya terikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang mukmin haram terikat oleh dua ikatan. Ia hanya mengikatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun ia berada, ia dalam keadaan menjalankan ibadah kepada Allah. Jangan sampai dalam ritual ibadah kita tunduk ruku sujud kepada Allah, namun ketika berekonomi, ketika bersosial dan sebagainya, justru kita melanggar, mementahkan apa yang menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam surat 13 ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perubahan inti pada manusia, perubahan inti yang ada pada sebuah kaum, yakni perubahan jiwa seseorang. Artinya satu kaum tidak akan berubah ketika personalnya tidak mau berubah, tidak ada niat berubah, membangun diri yang pada akhirnya mampu bertanggung jawab, mengajak amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga dan masyarakatnya. Ini satu syarat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutip ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum bi anfusihim, kecuali ada sosok-sosok personal yang mampu merubah jiwanya. Sehingga perubahan jiwa dari mulai pola pikir, merubah mental, ideologis, dan sampai pada akhirnya merubah prinsip hidup dengan wujud mengikatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah awal perubahan di dalam keluarga kita. Tidak mungkin lahir sebuah perubahan usrah thayyibah atau keluarga Islam ketika tidak diawali dengan perubahan diri. Seorang suami tidak mungkin akan berubah kalau istrinya pun tidak berubah. Begitu pula seorang istri tidak akan mampu merubah dirinya ketika seorang suami pun tidak merubah dirinya. Tentunya tidak akan pernah berubah kalau seandainya di rumah tangga saja masing-masing saling menuntut perubahan, tapi tidak menuntut perubahan kepada dirinya sendiri. Anak tidak akan mungkin berubah kalau orang tuanya tidak juga merubah diri. Artinya perubahan yang diajarkan oleh Allah dalam surat ini adalah perubahan dalam diri kita. Diawali dengan perubahan kita, maka insya Allah keluarga dan masyarakat kita pun akan berubah. Kenapa? Karena tentunya mereka akan mendapatkan satu ajaran, satu perubahan yang nyata dan terasa bahwa Islam betul-betul sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai solusi yang tentunya bisa dirasakan lewat perubahan kita. Mudah-mudahan apa yang dikehendaki oleh Islam dengan adanya perubahan jiwa, dari mulai perubahan pola pikir, ideologi, sampai melahirkan prinsip-prinsip Islam, melahirkan satu perubahan yang nyata dalam diri kita, keluarga dan masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nastagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.